Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi deh. Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi deh. Sebenarnya di tempat ini kita nggak boleh ribut, nggak boleh berisik karena kita ada di Point Lab. Yes, Ini tuh co-working co-working space di yang tempat ada di kerja. Gedung Geraha Pos Indonesia. Terus kita di sini mau ngapain, Bu? Kita mau menjawab pertanyaan Seperti yang diajukan oleh anak-anak kita sendiri. Oke, kita harus jawab pertanyaan dari masing-masing anak. Cenah. Asa segala juga nanya ada sebenarnya. Iya. Tapi deg-degan ya. Aku deg-degan mau deg-degan. Udah apapun di rumah ya, Bun. Ya, Bun. Ya, Bun. Sekarang kita harus jawab pertanyaan. Baiklah, saya akan mulai menjawab pertanyaan dari siapa dulu? Oke, pertanyaan pertama. Jadi campur-campur pertanyaannya dari anak-anak. Ternyata anak-anak barusan udah syuting duluan dan kita nggak tahu syutingnya kayak gimana. Saya mulai jawab sekarang berdua. Oke. Kenapa Radit, Rajwa, Tasya dikasih nama itu? Nama. Oke. Bun dulu. Bun dulu. Dikasih nama itu alasannya karena aku sama ayah suka nama-nama yang berbau Sanskerta gitu. Jadi nyarinya yang memang bahasa Sanskerta yang kerajaan-kerajaan gitu lah ya. Jadi artinya tapi dicarinya yang bagus gitu. Jadi jadilah nama itu kalau ayah. Iya. Ya biar next kalian nanti udah tua, nanti lihat tayangan ini, kenapa ayah ngambil nama-nama kalian dari nama-nama raja? Pertanyaan kan itu. Harapan ayah kalian nanti akan menjadi orang-orang besar. Amin. Jadi seperti raja-raja zaman itu yang termasyur dengan kebaikan dan ketulusan hati. Oke. Next. Kenapa sih Bubun memilih ayah menjadi suami dan sebaliknya? Jelaskan. Oke. Pertanyaannya gila sih. Pertanyaan anak-anak. Kenapa sih Kak nanya gitu? Ini kayaknya bukan si kakak deh, ini pemikirannya. Gak apa-apa, oke. Aku jawab, kalau aku dulu ya, milih ayah itu karena Ya jelas karena keren. Lain. Oh, lain. Lain. Didinya masuk. Karena karena apa ya? Aku juga nggak tahu. Sebenarnya sampai sekarang aku juga masih mempertanyakan kepada diri aku sendiri kenapa aku memilih dia. Saking kerennya. Nah, aduh, gimana ngejelasinnya ya ke anak-anak bahasanya? Jadi ayah sama Bubun itu kayak sejalan aja. Jadi kalau Bubun mikir apa, ternyata ayah juga sepemikiran gitu sama aku gitu. Jadi yang ada di otaknya teh kebanyakan sama. Jadi udah benar-benar klop hatinya teh gitu. Nggak sering berbeda pendapat tuh, nggak terlalu sering gitu. Jadi hatinya teh udah cocok aja gitu kalau aku. Ngerti nggak? Ya maksudnya jadi bahasa ke anak-anaknya. Ngerti nggak? Kakak udah ngerti belum? Jadi jawaban dari Bun tuh simpelnya gini Kak. Ayah sama Bun ngerasa cocok jadi teman, jadi sahabat, jadi adik kakak. Kenapa makanya akhirnya memutuskan untuk hidup bareng sampai lama gitu. Ayah juga sama ngerasain yang sama seperti halnya Bun, ngerasa ya udah apa-apa teh harus ada Bun, ngapa-ngapain harus ada Bun. Jadi akhirnya kenapa enggak kita menikah dulu kayak gitu. Gitu guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Alex selalu dibela kalau berantem? Kalau aku sebagai ibu, aku tuh nggak ada ngebeda-bedain anak sedikit pun. Semuanya sama, aku sayang semua. Aku nggak ngebela siapapun. Cuman kalau lagi memang kalian lagi ada berantem, aku ngambil jalan tengah yang emang nggak manjang nantinya. Jadi kalau misalkan aku ngeiniin alat tuh, jadi biar ya udah Rasya ngalah dulu, karena kalau kamunya nggak ngalah, alat mah nggak akan bisa berhenti kalau sebelum
rasanya ngalah gitu, jadi mendingan ambil jalan tengah aja gitu. Kalau aku mah sebenarnya gitu, bukan membedakan. Ras, aku mau jawab, Ras. Kayak kamu dengarkan ya ini. Kalau ayah kenapa selalu belain Ala ketika ada Prabowo? Ya tuh udah lama segede gitu badannya. Kalau ngebelain Rasya ngapain segede gitu terus belain? Astaga. Badannya Enggak udah lah. gede. Enggak lah, maksud ayah mah cuma ngajarin aja ke kalian bagaimana harus bersikap sebagai kakak. Ngajarin yang baik, terus harus lebih mengalah ke adik teh. Bukan berarti kalian kalah, tapi kalian menang dengan cara yang berbeda gitu. Iya, terus apa namanya? Bukan berarti ya maksudnya bukan berarti ngebela Ala. Kalau misalkan dalam kalian berantem itu yang salah memang Ala, ya aku pasti salahin Ala, nggak mungkin salahin yang nggak salah gitu loh. Dua-duanya malah biasa aja kan? Gitu. Next. Bubun ngidam apa sih waktu hamil tadi Rasya sampai seganteng ini? Kalau waktu Radit, zaman Radit hamil itu musim hujan seingat saya. Musim hujan. Musim hujan di mana di musim hujan teh yang jual namanya opak susah banget karena opak itu dikeringinnya di panas. Oh iya, aku tuh pengen banget kicimpring. Kicimpring waktu zaman Radit itu jadi ayah harus Iya. nyari-nyari kicimpring sampai keliling-keliling pasar ya susah karena musim hujan waktu itu karena pembuatan kicimpring teh harus dijemur di air panas di cuaca panas. yang panas itu yang susah. Iya kicimpring betul. Tapi kalau ngidam yang sampai ribet banget gitu ya, pengen apa yang susah-susah enggak, karena Alhamdulillah. waktu aku hamil Radit, Rajwa dan Rasya itu termasuknya hamil yang kuat banget, nggak ada rewel-rewelnya, nggak Santai. kepengen apa gitu, terus badannya juga kuat fit banget gitu. Jadi hamil terwoles. Ya santai. Radit, Yang satu, Rajwa, dua, Rasya tiga. tuh yang woles banget. yang waktu ini skala baru ya. Nah waktu Niskala tuh itu perjuangan luar biasa karena dari mulai tahu kalau hamil itu aku morning sick alias mual-mual dan apa namanya lemes apanya tuh sampai Sampai umur lemah. kehamilan 7 bulan tuh masih nyiksa banget kayak gitu. Makanya aku pikir oh apakah ini anaknya perempuan ya, Karena beda. beda dari yang 3 kakaknya sebelumnya. Alhamdulillah mudah-mudahan perempuan gitu, karena mualnya parah banget. Setiap hari tuh aku cuman makan mangga muda, nggak makan nasi, nggak makan apa, cuman makan mangga muda dicocolin pakai garam, dan itu sekilo bisa habis sendiri sehari. Padahal Itu Bun tiap teh hari. bukan orang yang suka asam-asam. Iya, padahal aku bukan tipe orang yang suka asam-asam. Kalau sekarang dikasih mangga muda, no thank you gitu, nggak banget gitu. Kalau dulu kalau ayah nggak beliin mangga muda, aku marah nangis. Harus banget makan mangga muda gitu. Waktu ala kayak gitu. Terus waktu rahasia itu ngidamnya pengen terus dekat sama ayah. Boleh jauh nggak ya? Kenapa ketawa lu? Next. Gimana sih rasanya punya anak laki-laki banyak? Rasanya seperti menjadi Iron nih. Rasanya kalau sekarang happy. Kenapa? Karena aku ngerasanya banyak yang jagain aku gitu. Anaknya cowok semua, terus soleh-soleh, alhamdulillah. Terus ya mau bantuin di rumah gitu, alhamdulillah. Cuman waktu kecil memang itu benar-benar perjuangan yang gak gampang gitu untuk jadi seorang ibu dari 4 orang anak cowok. Itu riuhnya nggak usah dibayangin lah, itu seriuh itu gitu. Bahkan banyak dari followers aku juga yang nge-DM, Bun kok bisa sih aku aja anak 1 riuhna kayak gini gitu, Bun anak 4 gimana rasanya? Ya itu kalau menurut aku nggak usah dibayangin, karena dibayangin aja udah riuh, apalagi dijalanin gitu. Setuju ya? Setuju. Riwe punya anak laki-laki, kalau buat saya karena sudah memiliki kalian, anak ayah ternyata tidak beda. Punya anak perempuan, anak laki-laki sebenarnya sama orang aja. mikir kalau anak perempuan bakalan lebih rajin. Nah, kalian sudah bagus, sudah rajin banget. Betul. Bantuin ayah, bun segala macam. Kalian yang menonton
pasti tidak percaya kalau di rumah anak-anak itu udah bagi jatah, ada yang sapu, ada yang ngepel, ada yang nyuci piring. Ini anak laki-laki, dan bahkan ketika nasi nggak ada pun mereka bisa masak nasi. Pokoknya kita benar-benar teamwork gitu di rumah tuh, teamwork banget. Jadi sama-sama, jadi ya nggak ada alasannya kenapa nggak nambah lagi anak perempuan, sama aja kok. Iya. Gitu. Next. Kesalahan aku yang masih membuat ayah dan bubun sebel sampai sekarang. Banyak ras. Sebutin satu-satu nggak nih? Ketawa dia juga mau jawab. Ayah apa coba? Ya so far masih oke-oke aja sih dek, nggak ada yang aneh-aneh buat ayah. Ya namanya juga anak laki-laki, berantem. Namanya juga anak-anak. Terus ya melakukan explore sesuatu yang Segala baru, pengen tahu hal-hal yang baru, ya masih masuk apa, masih wajar aja. Makanya Dede masih sangat disayang sama ayah. Ya. Raju Rasya yang nanya tadi? Rasya. Masih aman? Enggak ada deh. Sama idem-idem. Nggak ada. Next. Bubun pernah dikerjain ayah nggak selama nikah, kayak diliatin kuntu? Aku pernah nggak tahu ini aku udah pernah cerita di YouTube belum. Aku sebenarnya pernah, kan aku nganterin ayah kan selama beberapa waktu gitu, nganterin untuk syuting perhantu-hantuan, dan aku kan orangnya bener-bener lempeng banget, tidak sensitif seperti yang lain. Jadi ya udahlah, aku nggak pernah melihat sosok apapun gitu kan. Terus aku kayak kepo banget, ya kok aku tiap nganterin kamu nggak pernah lihat apa-apa, kata aku kan gitu ya. Iya kan? Sompral banget. Terus emang mau lihat apa? Ya enggak, apa kayak gitu. Aku perasaan nggak pernah lihat apa-apa banget. Oh ya udah, oh ya udah bentar. Dan itu kita lagi di jalan berduaan doang, pakai mobil. Itu saya pernah ceritain detailnya di podcast. Oh di podcast. Di podcast jurnal pernah saya ceritain gimana prosesnya Bun nyobain hal itu, dan jadi malapetaka buat saya waktu itu sih sebenarnya. Belum malapetaka gitu? Ya, itu teh berbuntut panjang. Hah? Sebenarnya? Oh gitu? Iya, jadi kejadiannya kita lagi di mobil berdua. Kamil ala itu. Terus si kaca mobil ditutup kan. Terus waktu itu kita pakai mobilnya pick up. Mobil pick up yang dimana cuman berdua doang isinya, belakangnya ditutup, kacanya ditutup, dan ASEAN nggak ada AC-nya. Gitu, terus ngelewatin sebuah jalan yang sepi banget, yang ada gornya di Bandung gitu. Pas lewat beneran pengen lihat, ya mana coba. Terus dari situ beberapa detik kemudian langsung kayak ada angin besar banget masuk ke dalam mobil, padahal kacanya itu ditutup, langsung lewatin ke punuk aku, bus gitu. Terus lama dingin. Terus langsung si bulu kuduk aku sereng, aku langsung ya nggak jadi, demi Allah nggak jadi. Terus kata ayah, tuh katanya mau lihat udah duduk tuh di sebelah kamu, nggak jadi. Di situ, dan katanya nggak tahu berbuntut panjang, dia nggak cerita apa-apa. Ya. Nanti kita cerita di rumah ya. Cerita di rumah lah itu. Ya, pernah dikerjain, bukan kerjain sih karena dia minta. Sebenarnya saya protektif banget dengan istri dan anak-anak di rumah, makanya saya tidak pernah bercerita tentang apapun yang berbau hantu-hantuan di rumah. Iya betul. Sekalipun di tempat syuting sedang chaos, istri saya nggak ikut, anak-anak nggak ikut, ada apa saya pasti nggak keep untuk nggak cerita. Ya nanti mereka akan nonton di video gitu. Ayah ini kenapa ya? Nggak apa-apa, udah aman kok. Ya gitu, maksud saya untuk memprotek mereka supaya nggak terganggu hal-hal seperti itu. Iya. Dan bisa ditanya deh, pernah nggak di jalan tiba-tiba nyebutin tuh itu ada apa Pak? Iya. Paling tangan saya yang jalan aja sih. Ya ayah tuh nggak pernah menakut-nakuti semua anggota keluarga di rumah tuh, dia nggak pernah. Kalaupun ada apa-apa di rumah, ya dia atasi sendiri gitu, nggak nyampe ke kuping kita kayak Bun atau anak-anak ini di rumah lagi ada ini loh, nggak pernah. Walaupun sebenarnya aku tahu, karena kan aku juga feeling pasti lagi ada apa-apa nih gitu, tapi aku juga nggak mau nanya, dia juga nggak mau bilang gitu. Jadi ya udah aja. Kodenya mah kalau lagi sholat lama udah gitu. Nah gitu, itu berarti dia sedang menyelesaikan sesuatu. Oke, next. Bubun pernah mediasi nggak? Please mediasi atau Bun? Pengen lihat Bun mediasi.
Sekarang yuk. Astagfirullah. Enggak, Bubun belum pernah mediasi Belum. dan belum pernah minta masalahnya. Belum pernah minta. Kalau minta mungkin saya bisa coba. Enggak sih, karena aku juga kan aku orangnya penakut banget. Jujur, aku orangnya penakut banget dan aku nggak mau ngeriwih teh naon bahasa Ya Indonesia? bikin panik sendiri lah. Ya nggak mau menakut-nakuti diri sendiri dengan mencari tahu gitu. Jadi yang apapun yang aku nggak tahu mendingan aku nggak tahu aja deh gitu. Kecuali kalau aku tiba-tiba tanpa disangka aku tahu, ya itu mah ya udah nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau mencari tahu gitu dan nggak mau main-main dengan hal-hal yang bikin aku susah ke depannya nantinya menyusahkan diri sendiri gitu. Oke? Oi, next oi. Siapa laki yang paling posesif di keluarga? Semua. Termasuk bapaknya. Jadi aku tuh hidupnya diposesifin banyak orang, 5 orang. Kamu emang enggak aku? Kamu ngerasanya gimana? Ya aku gini gara-gara gitu. Di? Mana ada? Jadi, Jauh banget mana ada lama. Belum juga apalagi udah. oh iya. Jadi kayak mau pergi, terus aku nggak ikut. Ya lama-lama ya, iya. Terus baru juga kayak setengah jam. Nah, belum pulang. Nah, nanti pulang jam berapa? Terus kalau dia telat, tadi katanya bilangnya jam segini. Jam segini. Enggak ya, kalau gitu mah nggak posesif Oh, ya. iya. Cuma bertanya itu Cuman ya. bertanya, Aku aku paham. mah. Aku doang yang posesif. Iya. Iya. Sekarang saling memiliki meren ya. Jadi semuanya ya sama. Aku pun ke anak-anak gitu ketika mereka main terlalu lama, saya yang pasti nelfonin di mana. Iya. Kok lama? Iya. Jadi sama. sebentar ya sama, kita saling memiliki meren. Jadi akhirnya bikin kita selalu pengen bareng. Jadi kalau menurut aku kayak sudah terbiasa bersama, sudah terbiasa dengan berbarengan terus. Jadi kalau salah satu nggak ada, kita nggak ada, atau kitanya ada, anak-anak yang nggak ada tuh kayak saling mencari gitu. Sekalipun kita harus pergi berdua ada kerjaan atau kayak kemarin kita pergi sebentar ya tetap video call masih Tetap jam video sekali. call gitu. Tetap Gitu. banget itu. Oke. Belum nemu yang aneh nih pertanyaannya. Next oi. Ayah sama Bun ngizinin nggak anak-anaknya pacaran? Kalau boleh, di umur berapa? Jelaskan. Pasti itu udah pertanyaannya pasti. Pertanyaannya udah pasti dari rahasia kalau pacaran mah karena sekarang pun dia udah punya pacar sih kalau menurut aku. enggak. Ya, siapa namanya? Cuma nonton loh pacar. Iya, karena kan dia suka DM-an kayak aku nonton hantu dulu ya, katanya iya oke, gak apa gitu. Terus ya, anak umur 12 tahun yang notabene-nya masih kelas 6 SD, dia kayak udah senengnya tuh diem di kamar, main handphone, pakai headset, terus nyanyi-nyanyi lagu kayak orang lagi galau-galau gimana gitu. Itu kayak udah bukan anak-anak yang ya udah main ente sukanya di dalam kamar seserian bari WA-an gitu. Terus teh nyanyi-nyanyi kayak Membayang lagi nih. Engkau engkau datang gitu kan nyanyi. Iya. Kayaknya Rasya lagi jatuh cinta nih kalau menurut aku. Saya membebaskan kalian boleh berpacaran, boleh saat kalian bisa menghasilkan uang sendiri. Kalau kenal perempuan mah boleh banget, gak usah pacaran. Emang Anda waktu pacaran udah bisa nyari uang sendiri? Aku mah gak pacaran. Taruh. Serius nggak pernah komit Di sama kamu doang komitnya? berarti tipe cowok yang PHP. Ya apa itulah mengamankan diri sendiri. Jadi dulu tuh aku playboy kan. Boys gila enggak lah, aku juga enggak. Boy. Pak Boy. Pak Boy. Rasya boleh apa enggak? Enggak boleh untuk saat ini. Nanti Nggak kalau kamu boleh. sudah remaja, sudah dewasa baru boleh. Nanti mah ya nanti lagi aja, coba nanti didiskus lagi ya. Kecuali kalau kamu bisa nego ayah. Coba. Oke, next. Bubun ayah mau menentu kayak gimana sih waktu Radit Rajwa Rasya sudah besar? Coba kamu. Astagfirullahaladzim, nah sih anak-anak tuh nanya kalau pacar ya Allah. Cok, coba kamu calon minantu Angga calon kumaha? Berarti saya belum siap dengan pertanyaan itu guys. Kriteria calon menantu. Menantu aku mah harus cantik. Iya. 1.
harus harus atunya tuh ya tuh kepikiran sumpah. Yang bikin kamu bahagia, bisa hormat sama ayah sama bun, udah selesai. Bijaksana banget ya. Karena aku digituin sama mertua aku, selesai. Ya, yang bisa tanggung jawab gitu. Ya, Iya sih. ya kan? Sama mama sama papa teh dulu nggak dipikirin macam-macam, ya oke kamu bikin senang Iya sih. anak saya, Benar, udah benar. jalan. Benar. Yang aku harus lakukan ya itu karena orang tua aku gitu. Iya sih benar. Ya, setiap orang tua pasti menginginkannya kayak gitu ya, kayak yang bisa bikin anak kitanya bahagia aja ya. Udah kalau punya menantu terus amit-amit Terus kayak bisa hormat ke kita, intinya itu aja. nyakitin anak kita yang udah kita sayang-sayang dari kecil, ya nggak mau gitu ya. Simpel. Pastinya harus solehah. Next. Hal apa yang paling nyebelin dari ayah dan sebaliknya? Oke. Ada. Aduh, perhara rumah tangga tuh ya ilmunya. Jadi ayah itu kalau menurut aku orangnya teh kayak menganggap dirinya selalu benar. Jadi kalau lagi discuss nih, terus dia teh mengeluarkan statement apa teh kayak enggak ya harusnya gini. Ente statement maneh nu benar gitu. Keren. Itu Kayak yang gitu. itu kerennya saya. Baru nanti aku jelasin enggak ya. Aku detailin kieu. Oh nyanya. Oh iya baru tahu kalau dia tuh salah, kalau nggak digituin mah ya dia merasanya benar aja gitu. Tapi enggak keras kepala kalau kita jelasinnya dengan baik. Aku jelasin dengan baik-baik, dia menerima. Oh nyanya. Oh gitu nyabun. Oh ya udah tuh berarti salahnya. Oh nya gitu. Gitu sih. Jelek tapi enggak, tapi ya bisa Fleksibel diatasi. kok. Fleksibel. Dia kekehnya pertama doang. Setelah Pertama dijelasin. doang. Kalau kamu Kita sepakat nggak? Muis ya? Kita sepakat nih, pasti yang aku jawab iya semua pasti. Kalau mau pergi pasti telat. Dah. Ya Allah, kan aku perempuan sendiri di rumah ya. Sepakat. Kan aku harus bedakan, kalau Iya, laki-laki kan enggak. Ya boleh saya. Nggak Gitu kan, harus ngeringin rambut, kalau enggak migrain. Iya saya. Kayak kerudung. Ya. Gitu. Belum bajunya pas dicobain teh, ayah nah udah kekecilan bajunya ganti deui, cari heula di lemari Ya, itu. gitu. Terus pas udah pakai baju teh, pas lihat ayah pakai bajunya warnanya beda, nggak mau, udah cari lagi kan gitu. Oke. Ya sayang. Boleh. Next. Setuju semua setuju. Oi, next oi. Ayah bun, aku menanya nih. Kenapa aku nggak dibeliin Air Jordan kayak Adit sama si Raju nggak dibeliin? Ini ya, Aku beliin sekarang. tapi yang palsu. Enggak, jual dulu handphonenya. Oh iya bener, aku beliin tapi jual handphonenya. Fair dong. Jadi setiap keinginan anak tuh kita berusaha untuk menuruti, gimana seadanya budget. Nah kalau mereka ulang tahun terus minta kayak kemarin Raju Rasya, bun handphone, ya udah sesuai budget. Bun sepatu ya udah. Tapi sekarang mereka iri pingin sepatu, kan bingung. Enggak bingung. Sebagai orang Jual tua. aja handphonenya. Ya. Nggak apa-apa, nanti aku beliin tapi yang palsu udah, case close. Ya nggak sih? Iya, dibeliinnya sesuai dengan yang apa mereka inginkan saat Butuhkan. itu dan butuhkan saat itu. Kalau aku sih lebih ke yang mereka butuhkan ya, bukan yang mereka inginkan. Karena kalau yang mereka inginkan, mereka ingin segalanya, guys. Nggak bisa kita nurutin. Ini milihin untuk ini. Nanti ya dibeliin ya, ulang tahun depan. Udah nggak usum. Udah nggak usung, beda lagi modelnya. Next. Next. Satu cita-cita yang bun pengen dari anak-anak. Radit, Rajwa, Rasya, Niskala. Aku anak 4. Aku pinginnya, ini mah pingin ya, nanti jadinya apa, itu mah Allah yang nanti. Aku pinginnya satu, ada yang jadi Ustadz. Oke. Satu, ada yang jadi apa sih, yang lebih ke kepolisian gitu loh. Oke.
polisi lah, satu Jadi polisi, polisi. misalnya. Yang satu ada yang jadi pengusaha, yang satu ada yang jadi musisi. Jadi kayak semua ada. Aku kayak pengen Dokter belum ada tau. dokter. Aku jadi dokter. Iya sih. Tapi kan anaknya cuma 4. Satu lagi berarti Aku berarti. dokter cinta. Enggak, aku mau jadi wali kota. Oh, mau jadi wali kota. Aku jadi Kan sekarang udah jadi wali Songong. murid. Wali murid sih ya. Gitu. Kalau ayah pengennya jadi apa anak? Sama sih, pengennya mah idealnya malah ya. Hmm. Di keluarga teh ada komposisi seperti itu. Ada yang jadi ini, jadi ini, jadi itu. Tapi apapun yang di mau kalian ya support banget lah. Kayak Ya. Radit sekarang udah mulai suka sepak bola. Ya kenapa enggak, itu salah satu hobi yang menjanjikan juga nantinya. Raju Arasya suka otomotif, saya sampai kepikiran ya udah kamu mulai berbisnis di bidang itu dulu nantinya gitu. Bahkan kepikiran kenapa enggak mereka coba ngurus cuci motor gitu, dibikinin gitu. Jadi keluar cuci aja mobil. sekolah udah aja lah. nggak usah. Bukan, Kirain sekolah teh- tetap. Kirain Sekolah teh tetap. heureuy, udah suruh buka itu aja. Enggak. Oh serius itu? Serius? Oh, serius. Aku udah pernah ngomong ke mereka, kenapa enggak mulai SMA teh mereka sudah mulai bisnis sendiri gitu dengan Oh. cara ini, dengan hobi yang mereka suka. Terus di skala aku belum terlalu melihat apa yang dia Passionnya suka. kemana? Sejauh ini sih dia lebih suka jadi YouTuber. YouTuber ya? Ini ikut aja asal kalian suka. Karena kita ngerasa nggak sih kalau zaman dulu dipaksakan untuk menjadi sesuatu sama orang tua nggak suka kayak gitu. Ya nggak sih? Kalau aku bukan lebih ke dipaksain, aku menginginkan sesuatu tapi orang tua nggak support, Ya kan berarti orang tuanya nyuruh yang lain kan? nggak nyuruh yang lain juga. Terus ngapain? Ya udah, hidup seininya aja, sekolah, belajar, Ya pada zamannya emang gitu rumah, dulu sekolah, kan. belajar. Oke. Jadi ayah mendukung kalian jadi Kalian apapun. jadi apapun asal itu positif. Oke. Next. Momen tertentu apa sih yang Bun sama ayah nggak bisa lupain sampai saat ini? Setiap kelahiran kalian teh menjadi momen yang paling berharga buat ayah. Karena setiap anak itu punya ceritanya masing-masing. Ketika kalian besar pengen dihadiahin apa ke kita, yang ayah minta kalian tetap seperti anak-anak ayah saat ini. Apapun status sosial kalian nanti, jadi kalian kalau punya trouble nanti ketika sudah dewasa, lihat lagi video ini yang ayah minta, kalian harus terus barengan jagain ayah atau bubun dan tetap support sama satu sama lain, karena mau statusnya seperti apapun kalian itu anak ayah sama. Betul. Kalau aku titip satu, kalau nanti kalian udah besar, jadi apapun kalian harus tetap akur. Karena kalian cuma berempat. Kalau ayah sama bunda nggak ada, kalian jangan pecah. Kalian harus tetap berempat. Terus juga kalau salah satu dari kita nggak ada, Ya, misalkan saling bubun jagain. nggak ada, urusin ayah. Kalau ayah nggak ada, urusin bubun. Ya. Next. Kalau aku punya cita-cita kuliah jauh di luar negeri, Bubun sama ayah ngizinin nggak? Boleh banget aku. Boleh banget. Enggak, asal bener ya kuliah ya. Malah maksudnya cita-cita orang tua nggak sih ngelihat kalau dikasih kelebihan rezeki sama Allah, pengen gitu melihat anaknya sekolah di luar yang memang lebih bagus gitu kan, jadi lebih mandiri, nambah wawasan. pengalaman lebih banyak. Nambah wawasan ketika keluar. Boleh banget. Boleh banget. Anak-anak laki-laki. Bismillah ya, Bismillah. Kita nggak ada yang tahu. Sudah ada rezeki. Mudah-mudahan ada rezekinya. Oke. Semangat Ras. Oi. Next, oi. Apa pesan buat kita dari ayah Bubun biar kita kuat dan sukses kayak ayah Bubun? Pesannya, dulu deh. Sama lah pesannya ya mah, jangan pantang menyerah. Sebagai anak-anak ayah laki-laki semua harus fight menghadapi apapun. Terus
jangan pernah putus asa, terus berusaha mencapai apa yang kalian inginkan, dan yang pasti terus berdoa dan yakin Allah merubah apapun Iya. asal kitanya berusaha. Karena kalian ngerasain sendiri, kalian itu saksi hidup Nggak perjalanan pernah kita. Bubun sama ayah dari nol. Kalian menyaksikan semua gimana susahnya, gimana kerasnya hidup, gimana nggak mudahnya jadi mendapatkan apa yang kita mau. Dan kalian juga ngelihat apa sih yang ayah sama Bubun lakukan, ya sabar, terus minta sama yang di atas, terus kerja keras. Itu pasti kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri, dan kalian contoh itu untuk kehidupan kalian ke depannya. Insya Allah Allah kasih rezeki buat kalian ya. Next. Aku punya adik cewek. Bun sama ayah boleh nggak? Bun tanya dulu sama Ala mau banget Mau. punya adik perempuan. Ya. Biar apa? Mainannya Biar mainan. Nanti Bun beliin boneka Susan deh. apa ya jawabnya? Apa ya jawabnya? Mau Enggak lah. nggak nyari lahir lagi? Bun jadi ngelahirin lagi, Cen. Tapi gini, kalau misalkan Bubun ngelahirin ya lah ya, terus Bubun punya bayi, nanti kita nggak akan bisa jalan-jalan. Sok pilih mana? Mau jalan-jalan atau mau asli? Demi? Demi Allah. Ya, Allah yang ngurusin. Aku Tapi Allah yang jalan-jalan. ngurusin ya. Aku jalan-jalan. Bubun sama ya jalan-jalan. Enggak. Dasar. Jalan. Kalau boleh nawar gitu ya sama Allah, janganlah udah. Tos cekap. Ya nggak tahu kan, Sudah ada cukup. rezeki mah beda-beda kan ya. Iya. Cuman kalau boleh nawar ya udahlah, ini aja waktunya nyari duit buat kebutuhan masa depan mereka Buat yang masih panjang. memaksimalkan yang ada. Oke. Jangan ya, nggak usah ya. Jadi intinya enggak ya lah ya. Gak apa-apa kan? Oke, thank you Allah. Next. Bubun, kenapa aku nggak pernah ngerasain susah? Emang ngerasain susah apa? Susah itu kalau dulu itu kakak-kakak minta uang itu nggak selalu ada, walaupun cuma 2.000 beneran. Beneran. Ayah nggak punya uang. Walaupun cuma 1.000 buat jajan, nanti dulu ya Bubun. Paling belum jatahnya punya. sehari cuma sekali sampai 2 kali. Itu sauran banyak. Iya, sekarang. Iya kan? Kalau dulu mas Kalau dulu nggak bisa. Terus kakak itu nemenin ayah sama Bubun jaga toko seharian, tapi nggak dapet uang. Ya, Kayak gitu. gitu. Dia Kalau Allah kan ngerti enggak. sendiri. Kalau Allah kan enggak gitu. Terus ya gitu. Aku kemarin pernah dapat duit ke orang nyabi rumahnya gitu. Alhamdulillah. Kalau kakak Rajwa, Rasya sama Radit dulunya waktu masih kecil ya kayak segede Ala nggak bisa beli susu, jadi minumnya pakai teh manis, terus makannya juga cuma sama tempe doang, sama sayur bayam Nggak tiap enak. hari. Iya, nggak Gitu. pernah beli ayam apa yang itu ayam goreng. Apa yang Iya, nggak pernah beli yang pizza gitu, nggak pernah. apalagi kerang Makannya cuma sama telur, kalau nggak sama tempe gitu. sama garam. Pertanyaan yang luar biasa, out of the box. Out of the box sih dari pertanyaan yang mereka pertanyakan. Ya kebalik lagi apa yang kita bikin di ini, kami sebenarnya salah satu dokumentari kita ketika anak-anak masih kecil. Ya harapannya apa yang kita ngomongin hari ini jadi dokumentasi buat mereka ketika nanti mereka besar, Mereka lihat lagi. dan gak ada salahnya buat kalian yang nonton juga yang punya anak-anak kecil, kenapa enggak kalian bikin pertanyaan ke anak-anaknya dan kalian jawab dan jadikan itu dokumentasi ketika nanti sudah lama sekali dibuka lagi, itu akan jadi bikin kita semakin saling memiliki, semakin menyayangi satu sama lain. Yes, kenang-kenangan ya. Cukup, Bubun ada teman? Enggak sih? Jadi semua pertanyaan dari anak-anak udah terjawab hari ini, alhamdulillah. Pertanyaan yang barusan macam-macam tadi kalian udah nonton.
Jadi gimana nih menurut kalian? Ada komen-komen buat kita, misalkan saran-saran suruh bikin apa lagi nih ini kami, atau saran ini kami kemana, atau ini kami ngapain, coba komen di bawah jadi biar kita explore Oke, siap. Udah. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan kami Terima kasih. hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat buang saja. Sebelum kami pamit, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dah. Bubun ayah ngedukung nggak sih hobi ayah? Hobi ayah. Masih kelihatan lap dulu sama baju. Sama baju lap dulu, semua sampingnya. Ya, nah. Tuh. Rambut. Kamu udah Rapi. sedikit kok. Ya, gitu, geser kanan saya dong. Betul. Nyebelin dari ayah. Oh, sebaliknya. Hal apa yang nyebelin dari ayah? Paling. Oh. Hal apa yang Dengar kamu. Hal apa yang paling nyebelin dari ayah dan sebaliknya? Hal apa yang paling nyebelin dari ayah sebaliknya? Dan sebaliknya dibaca itu. Hal apa? Iya. Hal apa yang paling menyebalkan dari ayah sebaliknya? Nggak ada, aku nggak keringetan. Tuh pakai topi juga. Ya suka ngarang sendiri. Orang kelihatan makanya disuruh teh. Bikin peraturan sendiri. Toil. Toil. Rambut. Iya, dan itu kenapa? Kenapa Bubun suka nanya aku? Kenapa emang Bun? Nama saya Bun. Kenapa sih Bubun selalu bilang aku nggak pernah ngerasain susah? Bubun kenapa nggak ngerasain aku susah? Jawaban dari pertama. Ih, Enggak. ulang terus. Alanya yang ngomong next gitu. Next. Woi, next, woi. Oi. Next, oi. Lama wajib pagi. T-Max. Mantap. Pipi dunia. Dia tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ini.